Noven Suprayogi, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga di Departemen Ekonomi Syariah, program studi S1 Ekonomi Islam, dan juga sebagai pengajar di mata kuliah akuntansi syariah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi mudharabah. Itu nanti kita akan terjadi beberapa seksi video-video yang ada. Nanti ini adalah video yang pertama yang akan kita bahas. Di video kita yang pertama ini itu adalah tentang karakteristik transaksi mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah kerjasama antara dua pihak. Yang satu pihak itu kita sebut sebagai investor, kemudian satu pihak lagi itu yang kita sebut sebagai pengelola. Jadi kerjasama antara dua pihak, yang mana satu disebut sebagai investor, yang satu sebagai pengelola, atau yang satu ini sebagai sohibul mal, ini sebagai mudharib. Kemudian mereka bersepakat untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, memang ada beberapa ulama yang mengatakan usahanya ini adalah usaha dalam bentuk perdagangan. Tapi ada ulama juga yang mengatakan semua jenis usaha selama menghasilkan keuntungan itu boleh digunakan sebagai akad mudharabah. Ini adalah sebuah usahanya. Nah, antara investor dan pengelola ini itu nanti dalam usaha ini modalnya 100% dari investor. Sedangkan pengelola itu atau mudharib, dia akan bermodalkan skill yang mereka miliki. Jadi memang tujuan dari akad mudharabah ini adalah ketika ada orang yang memiliki skill, memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki tidak memiliki modal, maka nanti ada pihak investor ini yang memberikan modal 100% kepada pengelola ini untuk melakukan usaha. Kemudian apa? Kemudian usahanya ini ada kesepakatan, yaitu bila terjadi keuntungan maka akan disepakati berapa nisbah keuntungan antara keduanya, antara investor dengan pengelola. Misalkan 40% untuk investor, 60% untuk pengelola, sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalkan ini terjadi keuntungan 10 juta, maka 4 juta adalah untuk investor, 6 jutanya adalah untuk pengelola. Nah, dasar pembagian keuntungan ini menurut fatwa DSN MUI itu ada dua jenis, yaitu bisa berbagi atas laba kotor atau berbagi atas laba bersih. Kalau laba kotor itu yang sering disebut dengan gross sharing profit atau net revenue sharing. Sedangkan kalau menggunakan laba bersih itu yang disebut dengan profit loss sharing. Nah, ini nanti kemudian jika terjadi keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Kalau terjadi kerugian di dalam akad mudharabah ini, maka jika kerugian itu bukan karena kesalahan dari pengelola, maka nanti kerugian itu, ini jika terjadi kerugian ini akan ditanggung oleh investor. Artinya apa? Ketika investor ini menyerahkan dana 100 juta misalkan, kemudian terjadi rugi 10 juta, di mana kerugian ini bukan karena kesalahan pengelola, maka nanti di akhir akad modal yang 100 juta ini tidak dikembalikan 100 juta lagi, tapi cukup mengembalikan sebesar 90 juta karena ada kerugian sebesar 10 juta yang akan ditanggung oleh investor. Nah, kategori kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola itu kalau yang pertama terjadi force majeure artinya mungkin ada kebakaran, kebanjiran,
gempa bumi dan sebagainya, maka itu dianggap bukan kesalahan investor. Mohon maaf, bukan kesalahan pengelola. Atau pengelola ini sudah melaksanakan seluruh kesepakatan-kesepakatan syarat dan sebagainya, maka itu bila terjadi kerugian, maka itu bukan dianggap sebagai kesalahan pengelola. Atau bisa juga kerugian itu disebabkan oleh pengelola atau investor. Jika ada permasalahan, maka bisa diputuskan oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam pengadilan nantinya. Tapi intinya di dalam akad mudharabah ini, ketika kerugian itu bukan karena kesalahan pengelola, maka ditanggung oleh investor. Tapi kalau kerugian ini disebabkan oleh karena pengelola, maka kerugian ini ditanggung oleh pengelola. Artinya apa? Pengelola masih di akhir akad harus mengembalikan yang 100 juta ini. Itu kalau kerugian itu disebabkan oleh pengelola. Tetapi kalau kerugian itu disebabkan bukan karena pengelola, misalkan kerugian tadi 10 juta, maka 10 juta ini ditanggung oleh investor dengan mengurangi modalnya. Jadi nanti pengelola tidak perlu mengembalikan 100 juta, tapi cukup mengembalikan 90 juta di akhir akad. Nah, sedangkan modalnya ini nanti itu bisa secara kas tunai, bisa juga secara non kas. Nah, salah satu ciri khas dari mudharabah ini adalah investor itu tidak memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola usaha ini, karena pengelolaan usaha itu akan dikelola secara penuh oleh pengelola. Nah, untuk pengembalian modal mudharabah itu bisa dilakukan di akhir akad atau bisa juga dilakukan secara angsuran, artinya dikembalikan secara bertahap selama masa akad. Jadi itu karakteristik dari mudharabah. Ini merupakan salah satu akad yang paling asli ya. Ini adalah akad yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi Islam. Nah, nanti bagaimana cara akuntansinya, bagaimana cara pelaporannya, maka nanti silakan ikuti di video saya yang kedua tentang akuntansi transaksi mudharabah. Dan jangan lupa nanti sebelum ke video saya yang kedua, video ini bisa silakan di like ya, bisa di subscribe. Nah, nanti akan kita lanjutkan pembahasan akuntansi transaksi mudharabahnya di video yang kedua. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.